Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Backlog. Saya Sahat Tagaol dengan NPM 2245 10078. Ya, langkah pertama kita masuk ke dalam CPU simulator, lalu kita compiler. Di dalam program tersebut kita akan mengisi programnya. Lalu kita compile, kita run, kita tunggu. Di dalam compiler tersebut, kalau program tersebut berhasil di bagian program di sini, maka terdapat di bagian program list. Kita tunggu sesaat. Kita lanjut ke bagian program P2. Kita run. Kita lanjut ke bagian program P3. Kita run lagi. Langkah selanjutnya kita ke program P4. Kita run.
Langkah selanjutnya kita akan ke bagian menu OS. Di bagian scheduler kita pilih round robin, tik ininya 10, face nya kita pilih bagian face. Lalu di program name kita pindahkan ke bagian ready process. Langkah selanjutnya kita start. Langkah selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya kepada teman saya. Selamat datang, perkenalkan nama saya underscore Purba dengan NPM 224510066. Saya akan menjelaskan tentang beberapa metode mengatasi deadlock. Yaitu di sini ada prevent, recover, and detect. Oke, pertama kita akan mencoba yang prevent, yaitu di slow, hold, and wait. Nah, ini dicentang karena saya tadi telah mencentangnya, jadi kita lanjut saja. Nah, kemudian masukkan program 1, program 2, program 3, dan program 4. Kemudian UMS control start. Nah, sini akan terlihat. Nah, sepertinya ketika kita mencoba metode di slow hold and wait tidak terjadi deadlock. Nah, kemudian kita akan mencoba metode di slow circular wait. Oke, seperti yang tadi kita akan masukkan program 1, program 2, program 3, juga program 4. Oke, kemudian kita start. Nah, ini hasilnya ada merah, yaitu artinya metodenya tidak berjalan dengan baik atau tidak berhasil. Nah, kemudian kita akan mencoba metode use totally ordering. Ini. Kemudian seperti yang tadi, kita mulai masukkan program 1, program 2, program 3, program 4. Kemudian kita start. Ketika kita menggunakan metode use total ordering, tidak terjadi deadlock. Kelas selanjutnya saya akan melanjutkan tentang metode recover. Ini. Nah, pertama itu ada abort process. Kita akan langsung mencobanya, apakah terjadi deadlock atau tidak. Lakukan program 1, program 2, program 3, dan program 4. Kemudian kita start. Kemudian ketika kita menggunakan metode abort process, tidak terjadi deadlock atau berjalan dengan bagus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba metode preempt resource. Nah, seperti yang tadi juga, masukkan program 1,
program 2, program 3, dan program 4. Oke, lalu kita start. Nah, ketika kita menggunakan metode preempt resource, sepertinya berjalan dengan bagus. Nah, kemudian yang terakhir kita menggunakan metode detect, atau kita bisa tidak mendetek adanya deadlock. Ini. Masukkan program 1, program 2, program 3, dan juga program 4. Kita start. Nah, di sini kita termasuk tidak mendeteksi adanya deadlock. Nah, kita bisa merilis salah satu dari sini. Nah, ketika kita menggunakan metode yang ini akan terjadi deadlock namun tidak terdeteksi. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu sebutkan 4 syarat terjadinya deadlock dan jelaskan bagaimana syarat tersebut dapat muncul saat simulasi proses dijalankan di CPU simulator. Yang pertama yaitu ada mutual exclusion, yaitu saling exclude. Contohnya yaitu proses P1 sudah menggunakan resource tersebut. Proses P2 tidak dapat mengakses resource yang sama sebelum P1 melepaskannya. Yang kedua ada hold and wait atau menahan dan menunggu. Pada CPU simulator, proses P1 sudah memegang R1 lalu meminta R2. Begitu juga proses P2 sudah memegang R2 lalu meminta R1. Keduanya tidak mau melepas resource yang sudah dipegang. Yang ketiga yaitu tidak ada pengambil alihan paksa. Contohnya P1 memegang R1 dan sistem tidak bisa memaksa P1 untuk melepas R1. Walaupun P2 sangat membutuhkan R1, sistem tetap menunggu P1 sampai selesai. Yang keempat yaitu circular wait, atau menunggu secara melingkar. Contohnya yaitu pada CPU simulator, P1 menunggu R2. Selanjutnya P2 menunggu R3 dan P3 menunggu R1. Contoh simulasinya yaitu P1 menunggu R2, R2 menunggu P2, R3 menunggu P3, P3 menunggu R1, R1 menunggu P1. Baik, sekian